Nanti tujuh adola dang lawe atuana nang katiga jo banda dalam atuan jo banda dalam tolonglah sampaikan. Bandung, 150 aja, Bu. Boleh ditawar, Ibu? Kalau ini? Kalau itu 100 aja. Ini deh, bukan? Anak Ibu umur berapa, Bu? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Mungkin muat, Ibu? Enggak, belum muat. Nah, mungkin yang ini, Bu. Ini bagus juga, Bu. Ibu kecil, Bu. Kita bantu aja. Bu. Nih. Apaan itu? Deh, Bu. Ini sama orang banyak ini, Bu. Aku kok nggak lipat tuh rencana. Kalian tuh apa sih, Bu? Lampu hebat. Itu. Ini sama orang yang Bu itu, Bu. Banyak nih mainannya nih. Oh, ada kebakaran nih. Beri kakak nih. Wah, siapinnya. Bisa nih Bu anak untuk menumbuhkan daya kreativitasnya nih. Murah kok dia. Kan ada toko ini. Banyak pilihan yang lain nih kalau di oh, sesuai untuk anak-anak mulai 2 bulan atas mewarnakan nih, jadi warna ini terasa gambarnya dulunya. Ini berapa? Oh, 2 ini 100, ini 40. Jadi yang lagi? Ini lagi, yang mau lagi barang ya dia. Jadi tadi yang jadi yang ini tuh. Pagi pemirsa Taekwondo, kembali lagi dengan saya Mayang yang akan melaporkan liputan khusus mengenai gempa Sumatera Barat 30 September 2009. Gempa yang telah melanda Sumatera Barat 2 bulan lalu telah mengakibatkan banyak kerugian, baik itu kerugian jiwa maupun kerugian material. Di antaranya adalah kerugian dari fasilitas umum yang terjadi di Pasaraya Padang.
Pasaraya Padang yang dahulunya ramai oleh aktivitas kegiatan jual beli sekarang menjadi lengang karena infrastrukturnya yang telah hancur dan bangunannya yang telah roboh. Namun ternyata tidak hanya begitu. Para pedagang pun mulai merasakan ketakutan untuk kembali berjualan di pasaraya tersebut. Kejadian gempa ini telah mengetuk banyak hati semua pihak yang membantu Kota Padang, khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Mereka memberikan bantuan baik support material maupun support moral. Salah satunya adalah seperti yang terjadi di camp pengungsian Gunung Pangulun. Di situ terdapat aktivitas psikososial yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, rekan Ayu Wardani akan melaporkan langsung di lokasi kejadian. Silakan rekan Ayu. Mulai. Yang mana? Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah berada di camp pengungsian. Di sini saya sudah bersama dengan korban-korban gempa Padang saat ini yang dulunya merupakan pedagang di pasaraya kami. Di sini saya sudah bersama dengan ibu-ibu. Ayo, lagi sarapannya. Makan dulu. Nah, ibu. Tadi siapa namanya? Amai Rafiah. Oh iya, Amai Rafiah. Bu, Teknur. Teknur, ya. Gimana rasanya tinggal di camp ini? Ya, Mbak Al kemanikian ya, Bom? hati yang murah koyo. Mandi saja. Ya, Kalau mandi saja syukur alhamdulillah. Makan deh, kalau makan pagi hari ini dulu. para arus bantuan saya datang kan. Jadi saya ada lagi yang mereka makanan kita guys. Sedih lah, Dek. Nggak bisa kami doang ceritakannya. Nak. Oh, iya, sebentar. Apa ya, Bu ya? Nak, dari stasiun TV. Iya, Bu. Taikon News. Bu, dia lampu kirim salam ke orang kampung lampu di jalan. Aduh, saya. Ini buat tahu dikirim juga bantuan. Boleh, Bu. Oh, mari. Ini buat tahu dikirim juga bantuan. Boleh, Bu. Oh, mari. Dari kota tolong ya. Oh, nak, pulang nak. Oma di sekolah menghilang dia. Jadi ini Citra Mustika. Citra Mustika ini merupakan salah satu tim dari Fakultas Psikologi USU yang akan menangani kelompok-kelompok penyintas pasca bencana gempa. Saudari, bagaimana saya panggil? Tika. Saudari Tika. Saudari Tika, sebenarnya kegiatan apa yang akan dilakukan oleh tim Fakultas Psikologi USU ini? Kalau karena kebetulan sudah 2 bulan gempa ya, jadi misalnya saya mau memberikan bantuan psikologis itu salah satu jenisnya itu the briefing gitu. The briefing, bisa jelaskan apa itu the briefing karena mungkin saya dan pemirsa tidak begitu memahami tentang konsep-konsep psikologi ini. Kalau the briefing itu salah satu teknik kelompok yang diberikan untuk memberikan bantuan psikologis kepada penyintas. Jadi dengan teknik ini diharapkan penyintas mampu mengekspresikan perasaannya, apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya berhubungan dengan musibah yang telah dialaminya gitu. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari fasilitator kita yang merupakan salah satu tim dari Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Seperti yang beliau katakan bahwa kegiatan mereka merupakan sesi debriefing, di mana bertujuan untuk mengurangi kecemasan-kecemasan, perasaan ataupun perasaan negatif yang dirasakan oleh para penyintas korban gempa Padang ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan melihat secara langsung seperti apa proses yang akan dilakukan oleh tim Fakultas Psikologi Universitas Sumatera ini. Jadi jawaban kalian juga sampai kalian baru kok. Iya, lu sih boleh pasti lah. Nah, kamu lah. Entah. Lu sih kok kemana ya? Nah, tahu nggak sama kau Ali kok? Bukan apa sih suratnya yang pertama kali di pasaraya kemarin. Iya, masih nanti dari tadi ya, belum mulai. Tadi kayaknya lah jam 9 kan sini ada. Oh, sekolah ada gitu, Bu. 9 lewat. Jadi bang oleh kok? Buat sebulan. Bantuan makan mbak. Bantuan makan mbak. Yang masuk ya? Jelas Yang rumah-rumah tuh jadi itu. enggak, aku bantu usaha apa biar bisa sampai Manggale. Kalau aku bantu yang kepala Kalau Kamanggali, kalau Kamanggali pasaraya, tahu tetap tahu ya.
tapi balik dapur kan kebarasok Jon. Yo, Udah pe kalau menggali lain lah. Trauma mencari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Bu. Ya, apa teh? Mereka yang masih Ibu dari mana? dari psikologi usul. Di mana Bu? Di Medan teh. Oh, Medan. Aduh, karena aku di Medan. Nanti orang lain. Nanti kan nama ya. Nanti orang Medan. Gali KTP gitu teh. Kan tadi aku bilang mengenalkan diri. Kan kata pepatahnya tidak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi saya pengen kenalan juga nih sama ibu-ibu, sama teh, sama main psiko gitu. Nama Teh Farida. Teh Farida. Teh. Wah, Anania si A, dia selalu menggale baju di pasar Padang tuh. Kepada Ini saya Cut Bu, saya dari Aceh. oh, ibu dari Aceh. Nah, setelah tsunami kemarin itu, saya merantau kemari karena dia sama suami kemarin. Oh, jadi suami ibu orang Padang ya? Padang kan dia? Orang meninggal. Wah, meninggal. Tsunami. Oh, waktu itu kena tsunami. Kena tsunami, Bu? Iya, keluarga kami habis semuanya. Makanya saya diajak sama suami kemari. Lalu kenapa? Iya, Pak sama-sama nih di Kokobo. Teh. Kalau ambo teknur, ambo menggali itu di pasar raya tuh, tapi ambo menggali di paku batu balangan mana aja. Pemain. Tapi Oh, kan kalau ini dagingnya apa yang menggali di pasar ya? Iya. Iya, Bu. Oh, jadi Mai, Teh, Ibu, sebelum kita mulai sesi kita hari ini, jadi saya bacakan dulu aturan mainnya. Jadi pertama tuh kita harus sama-sama mendengar apa yang diceritakan oleh masing-masing kita. Jadi nanti kalau Farida cerita, kita semua mendengarkan, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mau permisi ke belakang dulu, permisi sekarang aja. Terus nanti jangan lupa balik lagi ke kelompok, balik lagi kemari gitu. Jangan pergi kemana-mana. Terus kalau ada yang bawa handphone, matikan dulu atau digetarkan. Nanti kalau ingin di sini kan kita haknya sama, semua orang memiliki hak yang sama. Jadi dalam berkomunikasi itu tidak boleh ada yang saling mengkritik, saling menyalahkan. Ini kan kita sama-sama berbagi. Ada tambahan mungkin dari Ibu? Kayaknya kok dulu pas gabung Patang tuh, Etek sedang Makan menggali. Aku itu kan mas sore jam 5 itu. Terus jam sore jam 5. Pas waktu itu sudah mau tutup memang, karena kan biasa tutup toko dan jam 5 sudah asar. Tuh kurang kadang ada itu. Jadi kurang itu kira-kira ngampuk. Terus saya kira aku ada itu ada waktu. Jadi pada waktu kurang itu lamu orang ngomong-ngomong orang tadinya lari-lari. Kalau dari tiga kalau berlari-lari. Lah, jadi yang ketiga agak kaki ini kan tidak susah untuk dijalankan. jadi pas gabung itu Ibu terimpit sama apa itu ya? Yang ada di toko itu. Lemari-lemari pajangan, elektronik barang-barang Pak. Jadi lah, saya tak bawa sedang lemari yang bawa tutup Pak. Jadi Waktu itu aja Bu bikin. saya tutup entah bikin ayam saya bikin. Tak hilang sih mengana waktu saya itu rasul-rasulnya lah sampai di situ lah rasul-rasulnya peristiwa yang nanti kan waktu itu ya barang apa ya dandang besar itu gempa kan. Jadi ya mana tarakto apa goyangan itu sementara yang lain tuh sibuk berlari-lari
selesai. Ya gitulah Bu ceritanya Bu. Pokoknya kalau diingat-ingat soal itu agak-agak sadis loh. Kalau yang Rapi waktu pas kamu tuh sedang menuju. Waktu itu kan 4:30 gitu kan Ibu. Jadi kebetulan ada ini yang beli mainan. Nah, tiba-tiba kok kepalanya rasa panjang-panjang gitu Bu. Jadi memutar. Kebetulan awak ada darah tinggi. Jadi ya saya kira darah tinggilah yang kumat Bu. Kiranya dirian saja tangan wak sama yang balikan Bu. Ya udah lari kan bilang-bilangi Bu. Kiranya gampang. Nah lari-lari lah, nggak tahu apa yang harus dipikir itu. Di buku banyak orang lari sampai lampu mati. Yang kepikir waktu itu lari saja lah dulu kayak gitu Bu. Waktu pas kamu tuh apa ya Bu Raswan? Panik lah Bu, namanya ketika anak di rumah masih ketek kan Bu. Anak di rumah kok yang penting Kalau Ibu itu dulu waktu gempa lagi di mana? sama sih. Saya baru saja melayani kembali. Kami yang datang karena kayaknya rombongan pelatihan dari luar daerah gitu. Jadi sedang melipat-lipat jilbab itu, tiba-tiba semuanya jadi goyang, jadi berhamburan. Saya teringat 5 tahun yang lalu ketika kejadian tsunami, biasanya kalau udah gempa kayak gitu kan datang air besar. Jadi waktu itu ya lari aja. Jadi perasaan Ibu pas gempa itu gimana? Campur-campur ya pokoknya. Saya panik, nggak tahu lah saya mau gimana. Pokoknya yang penting saya lari aja. Saya takut bangun subuh. Ya. Kalau Teteh Nur gimana? Pas gempa itu gimana ceritanya? Kalau Ambo itu kan sore, Ambo sedang berdiri di depan toko, ada orang lewat kan, mengkawarkan lah jualan Ambo itu. Nah, habis itu nggak lama di sebelah ada ibu Farida lah, hebohnya terang lah Ambo. Lampu kok aku kan, kiranya lah goyang-goyang sadonya orang teriak-teriak, lampu, itu yang ada yang musik ya. Bahasa orang luar kan, ikutnya orang lari itu lagi loh. Perasaan Ibu waktu itu Itu paniknya lari-lari lagi pula. Akhirnya sampai ke ruang, itu nangis kan Bu selesai. Saking paniknya nangis kan Bu. Nah, kan saya udah tahu nih gimana perasaan Ibu pas kejadian gempa yang kemarin itu. Nah, sekarang saya mengenai apa yang bikin saat setelah gempa itu? Kalau Ambo, karena waktu itu kan sambil menangis tuh aku anak-anak di rumah kan di rumah main game sama Remedio di rumah kan. Kalau Ambo teleponnya, kira nggak bisa tuh buang itu makin nangis jadi Ambo tuh yang lain apa di sana itu orang sadulin kan. Ada nggak yang punya pengalaman sama Teknor kok? Kamu lah itu sama teknologi kan sama-sama punya anak, kamu juga punya anak. Kalau orang kaya itu anak yang terpikir dulu kan Bu. Aduh ya Allah, nggak bisa lagi loh gue ceritakannya Bu kayak mana perasaan waktu itu mengingat anak kayak gitu. Mana apa nanti batu-bata itu udah jatuh, kemudian orang udah lari, udah teriak-teriak. Tambah di sebelah pasaraya itu kan ada yang pusat perbelanjaan juga, itu udah ada asap. Jadi saya tuh udah nggak bisa lagi gitu ya. Aku pikir tuh, aduh anak saya di rumah gimana? Sedang kampus caranya seperti ini gitu Bu. Begitulah mungkin Bu. Kalau saya justru saya nggak terpikir apa-apa gitu. Ya hitam aja gitu. Pokoknya kemana orang pergi udah saya ikut aja. Alhamdulillah karena yang selamat satunya keluarga Bu. Itulah aku ikut saya dukung kalau dia Bu. Kalau perasaan saat ini, Mbak, yang kini kok Mbak perasaan Mas ini? Kalau bukan Bu, kalau ada dia ada goyangan, goncangan, pikirannya udah langsung maksud gempa itu aja gitu. Jadi langsung gedeg, langsung panik, anak mana kayak gitu. Jadi
tiap ada lagi mikirnya sekarang ya namanya waktu hari ke pasar biasanya kan Bu, banyak kegiatan. Kini di Siko mano-mano, nggak ada kegiatan gitu. Tambah anak ada yang ke nikah tahun bisu, sementara jualan nggak ada. Banyak yang dipikirkan sekarang Bu. Ya nggak tahu ya Bu, kayak mana lagi Bu, ya gitulah. Kalau saya Bu, saya sering termenung-menung. Pokoknya yang datang itu pikiran-pikiran jelek aja. Kenapa dimanapun saya buka usaha itu selalu datang bencana. Nanti kalau saya pindah lagi dari sini, mungkin di tempat lain juga akan datang bencana lain. Udahlah Bu, pokoknya saya nggak ada harapan lagi lah. Sabar ya Bu. Udah bisa dilanjut ya Bu? Udah Bu. Kan tadi kita udah sama-sama tahu lah gimana rasanya, apa yang dipikirin dan apa yang dirasakan saat ini gitu. Oh ya, saya ingin tahu dulu pengalaman di campnya ini gimana gitu. Kalau Teh mungkin bisa cerita? Ambo awalnya waktu datang di camp, waktu itu ambo sering masih sedih-sedih gitu awalnya karena ambo terpisah jo anak ambo yang kadang kan sekarang jo di hotel macam. Nah, itu ambo dapat kabar hotel macam kan ambruk, buah kamu kayak pasar raya. Itulah ambo yang pikir di bala nasib anak ambo ko masih hidupnya enggak ko. Kalau hidup kalau mati mah mati nazarnya. Pokoknya ambo risau-risau itu tiap hari di camp itu nyongka supaya banyak kami mencari informasi tentang anak ambo. Tapi alhamdulillah lah Bu, seminggu kemudian anak ambo tiba, kiranya kabarnya diselamatkan di orang dirawat di rumah sakit sama ibu itu. Kini kami alhamdulillah itu lihat. Ibu ya sama-sama di camp atau tapi terpisah? Di camp saya dulu. Kalau Teh Farida? Kan dek kasih lampu batangkor adikku jadinya tuh adalah orang membawa orang pulang ke rumah sakit dan nggak anak-anak kita tahu lagi jawabnya tuh bawa ke rumah sakit tuh kamu lo masuk kan sore lo baru tiba keluarga yang dari rumah tuh agak seminggu lebih lah di rumah sakit waktu sudah seminggu lebih di rumah sakit pulang tuh cari rumah rasa tanya kalau orang rumah nggak kan tinggal leko ya kan tuh biasanya ya buat orang di Leko tinggal ada camp dibuat oleh pemerintah kasihan dibuat kan tinggal sampai dari dulu sampai kini kamu di camp kok. Sini saya mau ngasih tahu gitu, saya sama Ibu bahwa apa yang Ibu alami itu adalah reaksi normal ketika terjadinya bencana gitu. Nah sekarang kan tugas kita adalah bagaimana mengurangi yang seperti dibilang sama Merapia tadi yang dia ada goyangan dikit dia udah langsung gempa, ada cemas, ada panik gitu. Nah dan seperti yang Ibu Tut yang langsung ingat ke peristiwa tsunami yang kemarin, nah tugas kita bagaimana mengurangi hal tersebut gitu agar kita bisa kembali lagi ke aktivitas semula. Kan nggak mungkin Ibu terus lamanya di camp ini kan gitu kan bangkit lagi gitu kan kayak kata Merapia katanya ada yang mau nikah gitu, jadi kan nggak mau kita kayak gini aja terus gitu. Nah sekarang dia mau nanya ada nggak ibu-ibu biasanya kalau berada dalam kondisi seperti itu apa yang Ibu lakukan? Cemas, panik itu apa yang Ibu lakukan? Oh Ibu ya? Nah, ya. Kalau misalnya itu ya yang paling sering dilakukan apalagi kalau misalnya ingat modal habis kayak gitu, anak mau nikah, sedih rasanya kalau udah nangis saja habis langsung kalau udah kayak gitu biasanya saya ngambil dulu aja Bu, sholat kayak gitu,
kita insya Allah masih punya keyakinan lah Bu, kalau misalnya kita berusaha pasti ada jalan gitu. Kalau kita dekat sama yang memberi rezeki, insya Allah nanti ada ketenangan juga. Jadi ya udah saya sholat, kemudian istighfar gitu. Yang penting kalau udah cemas langsung aja istighfar. Lebih banyaknya seperti itu Bu gitu. Iya Bu, Ambo ada itu juga Bu. Selain sholat, Ambo biasanya lebih cok mencari kawan-kawan untuk cerita itu Bu. Nah, jadi kalau biasanya surang-surang itu mengenal lain-lain itu ya Bu. Jadi lebih baik mencari kawan untuk cerita biar ada kawan untuk itu. Oh gitu ya. Selama ini kan memang sering temen-temen ada aja pikiran-pikiran yang jelek yang datang. Ya tahu aja lah Bu, saya kan di sini orang baru, teman-teman juga belum banyak kan Bu. Jadi yang biasanya jantung saya berdebar, keluar keringat dingin. Saya begini tuh menangis saja, menangis besar-besar Bu. Saya nggak tahu lagi mau gimana Bu. Nggak bisa dilanjutin Bu Cat. Biasanya kalau udah kayak gitu apa yang Ibu lakukan? Ya udah, yang penting saya usahakan aja hilangkan yang pikiran yang jelek-jelek itu Bu. Pikiran tentang keluarga saya dulu, keluarga saya yang sudah hilang dulu, kerabat-kerabat saya, orang-orang kampung di sana. Ya, jadi kan apa yang Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah benar gitu kan. Nah, mungkin akan lebih bagus lagi dengan teknik-teknik yang akan saya ajarkan, yaitu teknik relaksasi namanya. Ini kayak Ibu udah tegang, senyum dulu lah Bu, ketawa gitu. Balik lagi kena Bu. Oh, lapar ya. Nanti setelah sesi ini saya hubungi koordinatornya ya. Ini kayak tadi saya udah lihat ada ini tadi, udah ada nasi tadi. Alhamdulillah. Itu yang kami Sabar ya Bu ya. Oh ya Bu. Oh ya Bu, tambahan lah Bu, biasanya kalau teman-teman tuh kebetulan nggak suka jahit, jadi mau kena nyulam, jadi aku sama kawan menjahit nyulam, jilbab, pada mau manong ya kan, pada manong boleh ikut Bu. Boleh Bu, kebetulan memang kita ada di kemarin di Nagari, untuk ibu-ibu yang di Kemkol. Mungkinnya tahu juga, mungkin Wak apa panik kalau tidak ada kerajo kan bosan. Nanti saya ya Bu. Ya nanti kami informasikan ya. Ya Ambo satu lagi ya Bu ya. Iya yang mana Oh, tuh Mas Bu? yang tahu semua. Iya. Oke lah kalau gitu lumayan nak Bu nambah-nambah. Nambah kok PT-nya mungkin ya lumayan lah daripada enggak. Nah itu Bu Cut kan Bu bisa gabung sama Merah PA, sama Teknol, sama Teknida, biar nggak sendiri-sendiri lagi gitu. Nah sekarang saya akan ajarkan ibu-ibu teknik relaksasi itu. Apa itu? Ya nanti saya ajarkan. Ini kayaknya Bu masih tegang nih, ketawa dulu lah Bu, senyum gitu. Oh ya. Kalau tadi masalah maka nanti saya akan lapor lagi ke koordinatornya. Tadi pas kemarin saya udah lihat ada nasi ini ya, ada nasi bungkus. Tapi ini kita bisa makan. Baru gak ada galaknya. Jadi bagaimana Bu untuk mengurangi, memang kami butuh lah Bu. Iya Bu. Ya ini yang akan saya ajarkan tuh teknik relaksasi. Itu teknik relaksasi diafragma. Ini bisa Ibu praktekkan di rumah. Ketika Ibu merasakan kayak Merapia ketika ada yang goyang, Ibu cemas, ada jantung yang meningkat, bahkan Ibu juga hipertensi kan, darah tinggi, ini juga bisa untuk mengurangi gejalanya gitu. Ya Bu, kalau Bu potong terus bantai Bu, bisa mengurangi stres Ibu. Ambo biasanya stres trauma gitu Bu, nggak lewat untuk itu kan menggali di pasar raya. Ini untuk lewat di situ saya nggak berani loh, apalagi untuk menggali di situ. Itu bisa untuk mengurangi kecemasan, itu bisa kayak gitu. Nah mungkin duduknya agak di sini. Santai Ya, lah. duduknya senyaman mungkin, duduknya dalam senyaman mungkin duduknya. Nah, udah nyaman. Udah nyaman nih ibu nih kayaknya. Agak diperjarak dikit lah Bu. Udah duduk dalam posisi yang nyaman.
kosongkan pikiran ibu-ibu, kosongkan, jangan dipikiran kade dan runtua, pokok menggala yang habis itu jangan dipikiran dulu, kosongkan pikiran. Berarti mata, Bu. Ya, pejamkan mata. Pejamkan mata, kosongkan pikiran. Ciptakan rasa nyaman yang ibu rasakan. Ibu pikirkan hal-hal yang membuat ibu nyaman. Kemudian ibu atur pernafasan. Ibu bernafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, sekarang ketika ibu menarik nafas dari hidung, ibu rasakan apa yang ibu rasakan, sensasi yang ibu rasakan ketika menarik nafas dari hidung, ibu rasakan, ibu nikmati, ya, baru ibu lepaskan. Tarik lagi, rasakan lagi apa sensasi yang ibu rasakan, lepas. Tarik lagi, lepas. Sekarang boleh dibuka matanya. Nah, gimana Bu? Gimana apa yang Bu rasakan setelah relaksasi ini? Santai, agak santai, enggak tegang, jadi teknik relaksasi ini bisa ibu lakukan ketika ibu merasakan gejala-gejala yang ibu ceritakan tadi gitu. Nah kan berhubung udah sebelum saya tutup ini sesi ini ada yang mau ditanyakan ibu? Ya, kalau misalnya kecemasan kami lah agak berkurang ya Bu, lah berbagi cerita gitu. Jadi kayaknya ada yang berkurang, sesak di dada tuh udah mulai berkurang tadi dengan bercerita, dengan mengeluarkan. Kayaknya ini udah mulai berkurang sekarang ya. Mudah-mudahan lah Bu, banyak rasanya kegiatan kemanfaatnya bagi kami kayak gitu. Alhamdulillah. Saya juga jadi tahu rupanya ada kegiatan-kegiatan lain. Nanti saya mau ikut juga, Bu. Iya, soalnya Wak tahu kan bahwa ternyata kan dakwah surang yang merasakan seperti itu. Ternyata ibu-ibu yang lain juga merasakan apa yang saya rasakan, cuma takut. Ternyata memang ya kayak gitu ya Bu. Yo, yang kayak Ibu bilang tadi kan, perasaan yang kami rasakan tuh masih normal. Nah, kalau Ambo sempat dulu pikir lagi lo Ambo tuh kan tidurnya lain lah masih normal. Alhamdulillah ya Bu, ketika sesi ini Bu mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan gitu. Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup sesi ini dengan membaca Yang kuning yang jauh situ jaga hadang